Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri Cindy Ibrahim, Syarifah Aini Kamila, Khairuddin Miftah, dan Yazaki Mubarak. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang hasil praktikum yang kelima mengenai statistik deskriptif pada mata pelajaran Al-Quran Hadis di MTS Najmul Falah. Langsung saja pada latar belakang, mata pelajaran Al-Quran Hadis merupakan salah satu mata pelajaran penting dalam pendidikan madrasah yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis kepada peserta didik. Untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dibutuhkan pendekatan yang tepat dalam menyampaikan materi. Penelitian ini membandingkan 3 model pembelajaran, yaitu yang pertama Problem Based Learning atau PBL, Discovery Learning, dan pembelajaran konvensional. Nah, pemilihan model ini didasarkan pada pertimbangan bahwa model aktif mampu meningkatkan pemahaman dan keterlibatan aktif peserta didik dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya ini ada data siswa yang mana sudah ada model pembelajaran PBL, DL, dan konvensional. Pada model pembelajaran PBL berjumlah 25 siswa. Model pembelajaran Discovery Learning ada berjumlah 30 siswa dan konvensional berjumlah 30 siswa. Nah, untuk itu langsung saja dianalisis data. Nah, langkah pertama yaitu kami melakukan uji normalitas. Kami menggunakan 2 jenis uji, yaitu Kolmogorov sama Shapiro-Wilk. Nah, dari tabel test of normality, berdasarkan hasil test of normality menjelaskan hasil pada model Discovery Learning, nilai signifikasi masing-masing 0,162 dan 0,11. Sementara itu pada model konvensional nilai signifikasi mencapai 0,200 dan Shapiro-Wilk sebesar 0,457. Karena nilai P menunjukkan hasil lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ketiga kelompok data tersebut berdistribusi normal. Demikian analisis statistik parametrik seperti uji ANOVA dapat diterapkan untuk menguji perbedaan antar kelompok secara lebih lanjut. Nah, selanjutnya masuk pada test of homogeneity yang akan dijelaskan oleh saudari Syarifah Aini. Baik, terima kasih Cindy. Langkah selanjutnya adalah uji homogenitas varians yang mana bertujuan untuk melihat apakah ketiga kelompok memiliki varians yang sama dari model pembelajaran PBL, Discovery Learning, dan konvensional. Nah, hasil uji homogenitas varians kami menggunakan uji Levin yang menunjukkan bahwa data memiliki tingkat variasi yang berbeda antar kelompok model pembelajaran. Nah, nilai signifikansi berdasarkan based on mean berada pada sig 0,06 yang mana berada di bawah ambang batas 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa asumsi homogenitas varian tidak terpenuhi. Nah, meskipun nilai signifikansi berdasarkan median mendekati ambang batas, secara keseluruhan data tidak terpenuhi, tidak sepenuhnya memenuhi asumsi homogenitas varian. Dengan demikian, kita tidak dapat menggunakan uji ANOVA biasa. Nah, sebagai gantinya, kita dapat mempertimbangkan menggunakan uji West ANOVA atau uji korektif lainnya yang tidak mengharuskan asumsi homogenitas varians. Selanjutnya akan diteruskan oleh saudara Yazaki Mubarak terkait statistik deskriptif dan uji ANOVA. Pada Syarifah, selanjutnya saya akan memaparkan tentang hasil analisis deskriptif dan uji ANOVA. Berdasarkan hasil analisis deskriptif, ditemukan bahwa kelompok PBL memiliki rata-rata skor paling rendah yaitu 60,80 dengan rentan nilai 45 sampai 80. Sedangkan Discovery Learning rata-rata 73,57 dengan rentan nilai 60 sampai 90. Kemudian konvensional dengan rata-rata nilai 74,90 dengan rentang 5, 6 sampai 90. Nah, hal ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan yang mencolok dalam skor kemampuan pemecahan masalah antar model pembelajaran. Nah, selanjutnya dilakukanlah uji ANOVA untuk mengetahui perbedaan tersebut signifikan. Nah, uji ANOVA ini dilakukan karena nilai
nilainya normal meskipun tidak homogen. Nah, hasil ANOVA menunjukkan bahwasanya nilai signifikan yaitu 0,000 yang berarti kurang dari 0,05. Maka hak 0 ditolak dan hak 1 diterima. Artinya terdapat perbedaan di sini antara ketiga kelompok tersebut. Untuk melihat mana kelompok yang berbeda signifikannya, analisis dilanjutkan ke uji post hoc. Silahkan kepada saudara Miftah. Baik, terima kasih kepada saudara Jaki. Selanjutnya saya akan melanjutkan dari yang sebelumnya. Sekarang kita lanjut ke multiple comparison dan penutup atau kesimpulan ya. Pada tahap ini kita menggunakan post hoc test atau multiple comparison untuk melihat lebih detail di mana perbedaan signifikan terjadi antara kelompok. Dan hasilnya menunjukkan bahwa PBL berbeda signifikan dibandingkan discovery learning dan konvensional. Namun, antara discovery learning dan konvensional tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Plotmin juga menunjukkan tren yang konsisten. PBL memiliki skor kemampuan pemecahan masalah yang paling rendah dibanding dua model lainnya. Jadi kesimpulannya model pembelajaran aktif seperti discovery learning dan konvensional terbukti lebih efektif dibandingkan dengan PBL dalam konteks mata pelajaran Al-Quran dan Hadis. Namun, karena ada data yang tidak homogen, jadi hasil ini perlu ditafsirkan dengan hati-hati dan uji non-parametrik atau koreksi harus dipertimbangkan. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.